Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu lelaki hidung belang. Kalau kita perhatikan, kita cermati masyarakat dalam lingkungan hidup kita sehari-hari, ada yang membuat kita jadi geleng-geleng kepala. Kenapa bisa begitu? Misalnya, ada orang yang anaknya banyak, orang tuanya nggak ngurusin. Orang yang tidak punya anak, berusaha pengen punya anak. Yang punya anak, dimasukin ke kresek, dibuang ke got, dibuang ke tempat sampah. Kita jadi geleng-geleng kepala. Kenapa begitu? Sebetulnya kalau kita pikirin, kita cermati, yang namanya banyak anak tuh tidak masalah. Asal orang tuanya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ada rasa tanggung jawab. Hidupi anak-anaknya, ya, terlepas dari urusan ekonomi mereka itu kan, yang penting mereka berusaha maksimal, diiringi dengan doa untuk menafkahi, menghidupi anak-anaknya. Itu bentuk tanggung jawab orang tua. Namun, ini judul kita. Namun, yang membuat benar-benar kita geleng-geleng kepala, ada di antara para laki-laki yang bikin anak di mana-mana. Nembar benih ke perempuan ini, terus anaknya di mana-mana, seolah itu adalah permainan. Dia tidak punya rasa tanggung jawab. Bahkan banyak kita dengar cerita, laki-laki hidung belang ini rela berdusta, berbohong. Bilanglah istri saya sudah cerai, istri saya sudah mati dalam proses perceraian, demi agar diterima oleh perempuan yang baru yang dia menyukainya. Dia rela berdusta apapun. Sekarang perempuan tadi banyak yang terkecoh. Apa sih yang menyebabkan perempuan tadi mau dikelabui laki-laki yang hidungnya belang? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, mungkin pemahaman tentang kehidupan si perempuan ini rendah. Jangan dibilang bodoh, salah. Pemahamannya kurang. Nah, itu lebih sopan ya, Del. Ya. Yang kedua, barangkali dari segi ekonomi dia kurang. Bingung buat kehidupan. Ada laki-laki hidung belang, seorang penggombal, merayu cewek tadi, mengatakan, aku bertanggung jawab untuk kehidupanmu, aku yang menanggung ekonomi semua dan keluarga. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa banyak perempuan yang digombali oleh laki-laki hidung belang itu mau? Alasan yang ketiga, budaya di masyarakat kita, lingkungan masyarakat kita, seolah-olah, maaf, suka dibilang ada perawan tua udah usia sekian belum nikah. Seolah-olah didorong biar perempuan tadi cepat menikah tanpa menilai siapa laki-laki yang baru datang tadi. Nah, jadi laki-laki hidung belang yaitu laki-laki yang melampiaskan hawa nafsunya dengan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Sekarang permasalahan yang timbul. Kan dalam Islam yang namanya poligami diperbolehkan, tapi bukan karena hawa nafsu. Jadi sekarang permasalahan yang timbul, akhirnya karena banyak laki-laki yang hidung belang tidak bertanggung jawab, akhirnya kita umat Islam seolah-olah menentang dengan hukum Al-Quran yang disebut dengan poligami, yang memang diperbolehkan oleh Allah bagi laki-laki yang berbuat adil. Karena banyak laki-laki hidung belang yang tidak bisa berbuat adil hanya untuk melampiaskan nafsu birahi semata-mata dengan alasan mengkambing hitamkan sesuatu yang disebut dengan poligami. Ada apa enggak, Bu? Banyak laki-laki yang bilang, saya rela menikahimu karena dalam Islam juga diperbolehkan berpoligami, padahal cuma untuk melampiaskan hawa nafsunya. Udah dapat itu cewek, udah punya anak, udah puas, udah kenyang, ditinggal. Ada yang begitu, Bu? Banyak yang begitu. Nah, sekarang jadi ini seolah-olah ada sebagian orang
yang kurang memahami tentang ini, seolah-olah mereka mengatakan poligami itu tidak diperbolehkan gara-gara laki-laki hidung belang yang tidak tanggung jawab karena mereka mengkambing hitamkan yang disebut dengan poligami. Repotnya, banyak yang namanya orang yang menikah dengan perempuan, baik dalam hukum agama maupun dalam hukum negara, kan kalau pernikahan itu rukunnya ada, itu sah. Padahal kita tidak tahu niat daripada laki-laki tadi. Niatnya karena Allah atau niatnya buat nafsu. Sekarang kita sebagai perempuan, nih perhatian pemirsa TP. Sebagai perempuan, perkuat pengetahuan kita tentang kehidupan. Jangan mau dibujuk rayu oleh laki-laki hidung belang gara-gara ekonomi. Toh walaupun gak punya suami, kalau kita mau nyari rezeki mah ada. Jangan juga kita mendorong keluarga daripada perempuan tadi. Biarin deh, daripada kamu jadi perawan tua, kawin sama dia, dijamin ekonomi kamu. Itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga laki-laki hidung belang merasa ada di atas angin. Oleh karena itu, jaga diri kita sebagai perempuan. Jangan jadi perempuan murahan yang gampang dirayu oleh laki-laki hidung belang. Tapi kita harus tahu bibit bobot bebet mereka. Punya keluarga apa belum? Bagaimana kelakuannya dan niat mereka apa? Insya Allah kita selamat dari arian gombal laki-laki yang hidungnya belang. Iya, baik. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang lelaki hidung belang, si Bambang. Kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Hai, nama saya Ilin. Saya ada pertanyaan. Mah, sebagai perempuan, gimana caranya kita menahan diri menghadapi kawan laki-laki yang suka genit? Kadang kayak kepengen langsung marah gitu sama mereka. Terima kasih. Ya, Ilin. Dia pakai baju belang-belang, ya. Yang namanya kita kaum perempuan muda tua paling sebel sama laki-laki yang genit. Emang bener kata Ilin, udah pengen tabok aja. Makanya kalian nih kameramen jangan pada genit. Enak kita ngelihat laki yang genit itu. Terus terang sebel banget. Jadi bagaimana kita menanggapinya? Cuekin aja. Kalau kita lagi di latar atau di luar di mana, pergi menjauh dari laki-laki begitu. Sebel ngelihatnya. Kalau kita lagi di bis, pindah. Atau kalau mungkin waktu kita masih cukup, turun dari bis. Karena banyak laki-laki yang selengean sangat menyebalkan di kereta, culak-colek, cengar-cengir, dia pikir dia paling ganteng, padahal kita belenak melihatnya. Emang gitu. Disangka mereka pikir mereka menarik, Masya Allah sangat tidak menarik dan sangat menyebalkan. Dan kita perempuan-perempuan yang normal, yang tahu agama pasti tidak suka. Kecuali dalam tanda kutip. Kalau emang perempuan juga genit, demen digenitin, klop dia. Untuk dia setan ketemu setan. Iya, banyak yang ngasih peluang gitu mah perempuannya. Untuk digenitin, jalannya dia enggol-enggolin. Gitu. Nah, barangkali karena alasan 3 tadi, Del. Ya. Yang pertama, pemahaman tentang bagaimana sakralnya pernikahan kurang. Ya. Yang kedua, mungkin dia lagi nyari jodoh. Biarin deh digenitin, yang penting gue dapet cowok. Terus yang ketiga mungkin keluarganya ngedorong-dorong, kapan kamu nikah? Kapan kamu nikah? Dia membuka diri terlalu ngablak ngebukanya sehingga cowok yang ganjen, yang genit, yang hidungnya pada belang tuh diterima sama dia. Padahal dia rugi sendiri. Makanya jaga diri kita, jauhi laki-laki yang centil, yang genit, yang suka ngedap-ngedip. Nah itu jauhi. Iya.